Sanak sedang pandangan rahimakumullah. Kira-kira itulah yang harus awak lakukan agar di masa yang akan datang di setiap kampung itu ada buyanya. Di setiap musaji itu ada ulamanya yang memang memperhatikan bahawa pengelolaan musaji. Ya, di sebagian daerah kadang yang ngurus musaji itu ya orang-orang kayu, atau orang-orang penduduk asli di kampung tu. Tak ada buya di kampung yang mengawasi kegiatan ibadah, yang mengarati fikih, zakat. Akhirnya pitih anak yatim diwakaf sampua saja di musaji. Kadang bantuan-bantuan yang nak jalan sumbernya saling membantu musaji diterima saja orang. Kadang musaji rancak je baru, WC-nya rancak je baru. Lah ditukar saja yang elok. Hasil musyawarah. Ya, kalau yang musyawarah tu orang tak tahu juga agama, itulah hasilnya. Pemanya bulan puasa, kini mungkin orang tak tarikh musaji, tak banyak piti masuk. Tapi kalau rami dan musaji, banyak piti infak, piti wakaf. Yang kawak buik lain. Yang tak bayang membangun fisik musaji saja. Kadang biasa rancak wakaf orang elok perlu ditukar. Kalau tak ada pertimbangan seorang yang alim. Tak ada buya di musaji itu lain. Kadang masalah-masalah yang berdasarkan hukum agama yang harus balik ke kitab, tapi kadang balik ke musyawarah. Kau bahaya. Manuka-nuka, memuta-muta, piti wakaf, muta-muta, piti anak yatim berdasarkan musyawarah di mufakat. Tak bisa je musyawarah mufakat. Kau harus buka kitab, baca lihat kaji. Maka awak pahami. Musaji itu kadang dari tahun ke tahun tak ada proyek dakwah, tak ada pertambahan jamaah. Kadang yang diumumkan pengurus tiap Jumaat pitih masuk, pitih keluar, pitih masuk, pitih keluar. Sekali ingin luak yang diumumkan pengurus itu pertambahan jamaah. Sebulan ke bara bertambah urang sembahyang musaji awak. Lai tambah rami orang mendengar pengajian. Itu baru musaji yang awak inginkan. Lalu hubungan orang sekitar musaji yang musaji. Makanya musaji yang mewah sedangkan mentara masyarakat sekitarnya adalah miskin itu menjadi celaan sepanjang sejarah. Banyak kata-kata ulama tentang itu. Dan masyarakat awak kalau untuk musaji kau banyak yang muah membantu. Tapi kalau untuk pendidikan itu kurang muah bantu. Keramik musaji sekitar 100 juta banyak muah bantu. Tapi gaji guru ngaji 300.000 kadang payah. Ya. Kadang sebagian musaji ada ustaz yang mau ceramah, transportnya lagi terlampau seketik. Akhirnya ustaz tu malih saya pergi lepai ke musaji yang gadang. Ya ustaz tu karena kebutuhannya hanya berkeluarga lo, ndak lo salahnya. Karena ndak lo diangkat menjadi ustaz di situ. Kun sebagian musaji ya, sebagian musaji ndak lo sado musaji. Tapi kalau musaji di kampung-kampung memang awak harus di kota awak yang mampu yang harus mengadangkan, tak bisa lah berharap banyak ke orang-orang di kampung. Jadi masjid itu kalaulah megah, tak usah diterima wakaf. Terimalah infak, sedekah untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan jamaah, untuk menghidupkan pengajian, untuk membantu orang-orang miskin sekitar musaji. Itu yang harus diterima. Karena kalau terlampau banyak wakaf pangana itu manuka wakafnya lain. Nuka WC, nuka keramik, nuka karpet, kalau pitih dah banyak. Tak ada program dakwah musaji. Ya, makanya sesekali perlu ada pengurus musaji terdekat pembinaan. Ya. Tapi sayang, sebagian Pemda kadang mengeluh. Diundang dari Departemen Agama, diundang di Bupati pengurus musaji. Yang ketuanya tak pernah hadir, yang disuruhnya garin ke garin taruis. Awak tak merendahkan garin, tapi alah dayonya tak bisa mengambil kebijakan. Dan kini dah ada kan pembekalan pengurus musaji nanti ya petugas kebersihan musaji ya. Tuan misua diundang lah balik atau bulan misua diundang lah balik. Yang tiba itu je orangnya. Yang pengambil kebijakan musaji. Di siko kadang musaji awak tu tak maksimal fungsinya. Nyo megah mewah. Ragonya miliaran tapi manfaat umat tak sampai sangat rendah.